disampaikan oleh Imawati untuk zaman sekarang ini ya kurangi baper gitu ya. Iya. Ya kalian itu perempuan. Perempuan Tuh. itu bukan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa YMM TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya di YMM TV. Kali ini kita kedatangan tamu ya, yang spesial ya, yang spesial banget. Dia adalah siapakah dia? Siapakah beliau? Gitu nanti ya. Tentu beliau bukan orang salah-salah di Nusa Tenggara Barat ini. Nah sebelum itu, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita limpahan rahmat taufik wal hidayahnya ya. Kedua kalinya tak lupa pula kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, para pemirsa YMM TV sekalian, kita akan bincang dengan tema yang menarik. Temanya adalah tentang perempuan ya. Jadi beliau ini adalah ketua pimpinan daerah Nasyatul Aisyah di Kota Mataram. Ya, benar. Anda kenal, bisa kenal Imawan dan Imawati mungkin di lingkup IMF, tentu sudah mengenal beliau ya. Mantan ketua bidang kader dan yang mengurusi perkaderan di seluruh Nusa Tenggara Barat pada saat itu, pada masanya. Sekarang jabatannya udah naik. Nah, Ketua NA, hal yang sangat menarik yang ingin kita diskusikan pada kesempatan ini tentang pergeseran dinamika. Pergeseran dinamika perempuan, tanda kutip dalam baik Imawati dan perempuan pada umumnya itu sekarang bisa dilihat sangat berbeda jauh dengan karakter-karakter perempuan zaman dulu atau Imawati zaman dulu. Sehingga ada apa gitu loh? Bagaimana Ketua PDNA melihat ini sebagai suatu masalah atau ini adalah hal-hal yang biasa aja gitu? Artinya ini harus dijawab. Silakan Pak Ibu Ketua PDNA. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah diundang di di IMM TV ya. Oke, ya untuk berbincang dan lain sebagainya. Saya merasa terhormat sekali karena sudah diundang oleh teman-teman dari IMM TV. Nah, terkait tadi persoalan dan juga yang ingin ditanyakan juga terkait apa sih persoalannya gitu. Kenapa kok bisa ada dinamika, ada persoalan yang sehingga kita bisa membuat perbandingan gitu. Kok Imawati yang dulu gitu ya dengan yang sekarang itu ada perbedaan dan sebagainya. Ya kalau menurut saya jelas ada perbedaan karena pertama adanya perubahan gitu ya. Ada perubahan zamannya, perubahan sudut pandangnya, perubahan kehidupan dan tatanan sosial. Kalau dulu mungkin kita di era saya bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu pada tahun 2000 berapa ya? 2013 kalau nggak salah ya. 2013 awal mengenal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan memang pada saat itu masih belum terlalu canggih-canggih amat lah teknologinya. Dan yang paling dominan yang terlihat dan tergambar pada saat dulu di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu adalah pertama adalah kebersamaannya, kemudian yang kedua adalah gerakan simbolitasnya itu yang sangat kental sekali. Jadi pergerakannya teman-teman IMM dulu, Imawan maupun Imawati tidak pernah lepas dari alma maternya. Tidak hanya alma mater dan warna merahnya, tetapi mereka sangat menjiwainya gitu. Beda dengan yang konteks yang sekarang, yang saya lihat mereka sangat berkembang, ada Imawan maupun Imawati ini, lebih khususnya Imawati ya. Mereka lebih kreatif lagi. Cuman kelemahannya di sini adalah mereka bergerak tapi seperti belum ada ruhnya gitu loh. Belum ada kayak nilainya yang menguatkan dia gitu untuk berada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Hingga kita melihat banyak dinamika, ada Imawati yang misalnya yang terlalu ke
ke kiri-kirian, terlalu ke kanan-kananan Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Jadi beda perspektifnya gitu ya, beda pandangannya gitu. Padahal sesungguhnya kita punya satu ideologi, satu gerakan yang berlandaskan pada trikompetensi dasar itu gitu. Ada religiusitas, humanitas, dan intelektualitas. Menghayati roomnya itu yang Iya, iya, iya. kurang sekali gitu. Kalau menurut saya ya. Tapi mungkin bagi sebanyakan orang itu adalah lumrah kan, Iya. lumrahnya perempuan, nggak ada persoalan. Tapi bagi Imawati, mungkin bagi perempuan di dalam Muhammadiyah ada yang kurang gitu loh, kan? Ada yang kurang kan, mungkin yang kurang itu dari perkawinan kah, atau apakah penanaman apa, mungkin itu kan dari segi pemahaman kita lihat, saya sendiri lihat ya, itu jauh dari kata mencukupi daripada kita memahami bahwa Imawati itu harus seperti ini gitu. Perempuan itu harus begini. Malah saya ingin bertanya balik ya, perempuan ideal atau Imawati ideal menurut sudut pandangnya Imawan Andri itu seperti apa gitu? Karena jujur di standarisasi bagaimana sih idealnya seorang Imawati kan tidak diatur maksudnya secara khusus gitu ya. Karena bahkan dari sudut pandang cara berpakaian pun itu kan kita tetap mengambil pandangan dan sudut pandang dari Muhammadiyah gitu, bahwa Muhammadiyah tidak langsung Imawati ataupun kadarnya itu harus pakai cadar, harus pakai gamis dan sebagainya, tidak. Tapi asalkan itu standarnya dengan pada perintah surah Al-Maidah gitu ya. Al-Ahzab ya, Al-Ahzab ayat 59 gitu. Harus menutup aurat, yang boleh nampak itu wajah dan telapak tangan. Ya udah gitu. Selebihnya itu ada diatur dengan pertama dia tidak transparan, tidak menyerupai laki-laki, kemudian tidak transparan, tidak menonjol gitu, tidak menyerupai laki-laki, dan lima kriteria itu. Iya. Nah itu satu ya. Jadi kalau mau berbicara bagaimana Imawati yang ideal dengan gerakannya, kalau menurut sudut pandang saya, Imawati yang ideal itu adalah Imawati yang memiliki prinsip ya. Ketika perempuan itu punya prinsipnya, maka dia tidak akan pernah mudah goyah gitu, tidak akan pernah misalnya menjadi abu-abu di dalam perserikatannya. Dia punya pegangan sendiri, dia memahami betul why, kenapa dia berada di sebuah organisasi, kenapa dia berada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan kenapa dia masih bertahan sampai sekarang. Oke. Maksudnya itu sih. Lantas apa bedanya? Bedanya dengan yang dulu dengan yang sekarang itu maksudnya. Ya beda lah. Kalau dulu tuh nilai gerakannya tuh sangat sangat kita rasakan. Ada keteladanan gitu. Satu kata kuncinya keteladanan gitu. Ruhnya, jadi kita mau gitu ya jalan kaki dengan jarak yang sekian kilometer gitu, hanya untuk misalnya ikut kajian gitu. Kalau sekarang kalau nggak ada motor nggak jadi pergi kajian. Nggak selebay sekarang ya. Mungkin paling tidak Anda menganggap bahwa sekarang udah lebay banget ya. Bukan lebay sih, tapi lebih pada Imawati mungkin agak sedikit saya nggak berani bilang manja juga ya, karena memang mereka memanfaatkan kemajuan teknologi ya, ada motor ngapain jalan kaki ya gitu lah. Cuman memang feel-nya tuh beda ketika kita ngerasain kebersamaan, jalan bareng gitu ya, pada satu tujuan gitu ya, rame-rame kan nggak kerasa capeknya kalau kita jalan. Tapi sekarang udah ada motor, udah kamu yang punya motor, saya duluan dah, kan kamu juga bisa nyusul gitu ya. Jadi merasakan nilai kebersamaan, sama-sama susah, sama-sama pahit itu yang mungkin kurang, hingga di situ ada jaraknya gitu ya. Itu maksudnya adalah apakah sudah terjadi degradasi karakter, degradasi perilaku Imawati kita ini yang cenderung sudah tidak lagi akan istilahnya, kalau kita bandingkan dengan zamannya Kartini dan lain-lain kan, woi itu kayak laki banget kan. Saya merasakan itu bahkan
saya banyak dididik oleh orang-orang ini ya. Itu yang perlu diketahui oleh IMM TV sekalian. Dan bukan hanya sekedar wacana karakter orang-orang ini. Ada Kadini, ada juga Kasri Ardiningsi, dan ada juga di Bima itu ada namanya Ulfa ya, Yunda Ulfa ya. Beliau ini tidak kenal ini ya, diperintah ke mana sana kemari itu tetap berangkat gitu. Artinya sekarang ada tugas kuliah Kak, ada kuliah jam segini Kak, ada macam-macam lah alasan ini. Why gitu loh, ada apa? Apakah jiwa IMM-nya tidak ada atau gimana? Jiwa IMM-nya nggak ada atau gimana ya? Sepertinya ini tidak hanya berbicara soal Imawati saja, tapi kita akan lari pada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya aja dia ngarahin, saya nggak berani ninggalin kuliah Yunda dan sebagainya, ya jelas lah kader-kadernya ke bawah bakalan ikut dia gitu. Kalau apa ya, yang menggerakkan baik Imawan maupun Imawati itu juga dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya kuat, pemimpinnya mampu memberikan sugesti yang kuat terhadap kadernya, maka kadernya juga akan kuat. Apalagi yang kita sorot adalah bagaimana tuh bidang Imawatinya gitu ya. Kita lihat dia kan, karena dia yang diminta untuk maksudnya diberikan amanah gitu untuk mengatur Imawatinya. Ya, dulu bidang Imawati pada masa saya itu siapa ya? Imawati Mardiana. Oh, Yunda Mardiana Jakarta ya. Kemudian ada Kak Iro yang sekarang di Kendari, Yunda Iro yang di Kendari juga itu adalah Yunda hebat yang mengajarkan apa ya, kesederhanaan sebenarnya. Kita berbuat, melakukan sebuah pergerakan di dalam organisasi itu kuncinya cuma satu. Pertama, kamu niatkan betul dengan ikhlas lillahi ta'ala karena Allah. Yang kedua, tidak untuk muluk-muluk gitu. Kita tampil apa adanya dengan kesederhanaan tapi jalan gitu. Ya, itu perbedaannya ya, Iya. Saya ingin ada statement. Saya ingin ada statement yang paling tidak mencambuk gitu loh. Dia mencambuk kita semua, bukan hanya Imawati, termasuk saya juga mungkin ada yang ingin mendengar cambukan itu. Dan saya kalau mendengar cambukan beliau ini ya langsung bangkit kembali. Kalau lagi sakit ya bukan sekedar wacana ya, tapi langsung gitu loh. Kayak makan apa, vitamin apa mungkin ya, langsung lari lagi gitu loh. Kira-kira apa statement Ketua PDNA ini untuk membangkitkan kembali gairah ini? Ya, saya termaksud pemerhati Imawati, walaupun saya tidak terlalu maksudnya terlalu dalam gitu ya. Cuman memang selalu memantau perkembangannya. Ya enggak segalak-galak amat kali ya gitu ya kita memberikan cambukan, enggak galak. Cuman pelajarannya mungkin ya, catatan yang perlu diperhatikan oleh Imawati untuk zaman sekarang ini ya, kurangi baper gitu ya. Iya. Ya kalian itu perempuan. Perempuan itu bukan yang gambarannya itu sebagai orang yang menampilkan kecantikan saja, yang maksudnya yang tidak kelihatan ilmu pengetahuannya, hanya taunya udah dandan aja, kuliah udah selesai. Ketika ada tren-tren baru kita ikut-ikutan tren itu gitu, padahal sebenarnya itu tidak terlalu bermanfaat banget gitu ya, maksudnya ngapain gitu loh. Kita perempuan itu kan punya sudut pandang, punya orientasi, kalian mau ngapain ke depannya gitu, dan paling tidak tahu gitu loh kenapa teman-teman itu ikut organisasi. Yang pertama, kalau hanya untuk ikut-ikutan Imawan saja, ya mending nggak usah jadi Imawati. Ya, terakhir itu ya. Jangan baper kan. Ya, Kamaldini, kita bidang Imawati langsung tembak ya. Iya, saya langsung tembak ke Kamaldini. Kamaldini, kita bidang Imawati yang baru dilantik tadi, Anda harus berhati-hati. Ini pengawasan ketat ini.
Gitu. Nah terakhir tadi adik-adiknya baru dilantik di khususnya Imawati, apa harapan ke depan yang kira-kira yang diinginkan oleh Kadin ini kaitan dengan program kerjanya mungkin atau apanya mungkin, dan itu bisa dipertimbangkan ya adik-adik. Baik. Rekomendasi saya yang pertama untuk kepengurusan cabang yang saat ini yaitu bagaimana mengusahakan program kerja yang orientasinya pada peningkatan nilai religiusitas pada kader. Lebih-lebihnya Imawati. Imawati itu cenderung hanya sebagai pelengkap gitu ya. Tidak ada yang benar-benar bisa menjadi yang di depan, maksudnya oh ini kita lah Imawati, kita punya pengetahuan, kita punya pengaruh juga gitu loh. Nah jadi yang rekomendasi saya untuk Kamala di bidang Imawatinya, bila perlu itu kita tidak hanya mengadakan kegiatan Diksuswati saja, yang dimana di dalam materinya itu kan masih materi umum. Ya kita buat gerbang kegiatan baru, tema baru gitu, keunggulan baru. Ya seperti kegiatan sekolah ulama Imawati. Nah di sana kan akan lahir gitu ya Imawati yang memang punya bekal religiusitasnya. Kemudian ada nanti di bidang kader pun juga Imawati Dian juga yang punya catatan sekolah kader itu perlu penanaman dan penguatan hingga nanti tidak ada lagi pertanyaan Kak Din, Imawati saya ini kok nggak ada yang aktif dan sebagainya. Ya silakan dibuatkan penguatan dengan sekolah ulama Imawati. Oke, itu ya recommended dari ini supaya apa yang dikhawatirkan tadi Imawati perempuan dimanapun Anda berada, khususnya di MM, kita harus bicara strategi. Kita harus bicara bagaimana pengelolaan ke depan, itu paling tidak menurut keinginan beliau di khususnya Ketua Bidang Imawati dan Ketua Bidang Kader ya, mengkader adik-adiknya lebih baik lagi, tidak bisa hanya sekedar selesai dari Arkom dasar, selesai urusan dan terus dipepet habis gitu. Nah, saya pikir penyampaian apa yang disampaikan oleh Ketua PDNA hari ini, mantan aktivis Tulen ya pada masanya, ini adalah sebuah sinyal bagi kita di MM khususnya Imawati ya. Mari bangun dari tidur kita, mari bangun dari kemalasan kita, mari bangun dari kelebayan kita ya, kebaperan anda sekalian, tolong dicukupkan dan fokuskan untuk membenahi diri dan memperbaiki diri. Dan Anda adalah generasi bangsa dan generasi MM ke depan yang akan terus diharapkan ya. Beliau tidak tahu akan jadi ketua PDNA dan mungkin sebentar lagi beliau akan menikah, siapalah yang akan meneruskan beliau. Mudah-mudahan jodohnya segera datang, kita doakan. Amin. Saya pikir begitu. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa YMM TV dimanapun Anda berada. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai panduan untuk terus mengubah diri dan tetap lebih baik. Demikian, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.